bisa tatap muka, lalu tidak bisa langsung. Jadi seperti pameran-pameran dan workshop-workshop itu kan otomatis dihilangkan ya pada awal-awal pandemi. Jadi akhirnya saya putuskan harus ada cara lain nih gimana tetap menghasilkan uang, karena kan sebelumnya selama 15 tahun itu saya bekerja dan tetap menerima uang gaji gitu. Jadi kayaknya aneh kalau misalnya saya nggak punya uang sendiri gitu. Nah, 1 tahun terakhir ini Canva mulai ada. Jadi mulai sebenarnya Canva itu udah beberapa tahun yang lalu, tapi saya baru kenalnya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Jadi kebetulan adik saya yang sudah terlebih dahulu menjalankan bisnis ini dan memang sudah di bisnis desain sejak beberapa tahun yang lalu, ngajak saya nih, gimana Mbak, mau ikutan nggak coba bikin, karena kan dia lihat saya suka desain, punya taste untuk membuat sebuah desain, karena dia lihat saya dari membuat handmade craft ya. Lalu setelah setahun itu saya coba daftar, lalu apply, alhamdulillah di approve, lalu saya jadi Canva creator. Baik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau kurang jelas, bisa langsung ditanyakan aja ya. Mau. Boleh, boleh. Kayaknya gede-gede juga. Halo sis, jadi sis. Mbak Fani, jadi aku mau nanya itu apply sertifikasi ke Canva-nya berapa lama prosesnya? Kalau untuk proses Canva-nya, tergantung dari Canva-nya sendiri. Jadi kan nanti kan dilihat dari load-nya dia, aplikasi yang masuk ya. Nanti aku jelasin di slide Ada berikutnya. part-nya sendiri ya? Oke, Ya, siap. ada part-nya sendiri. Lanjut. Untuk Canva sendiri, apa sih sebenarnya Canva gitu? Kita sering pakai Canva gitu, sering dengar mungkin. Nah, kalau untuk Canva sendiri itu sebenarnya sebuah aplikasi di mana kita bisa membuat desain, baik desain itu dari awal, jadi dari benar-benar dari kertas kosong gitu ya, atau bisa juga kita terinspirasi dari desain yang sudah ada. Jadi memang ada, itu disebutnya kalau sudah jadi itu namanya template. Sedangkan untuk membuat template itu kita perlu elemen itu seperti sini, misalnya kayak titik-titik ini, atau garis-garis, atau bulatan gitu. Seperti itu namanya elemen. Nah, untuk membuat desain di Canva, sebenarnya siapapun, segala umur itu bisa. Bahkan anak kecil pun bisa buat. Karena saya, berdasarkan pengalaman selama pandemi, itu anak-anak di sekolah kan otomatis sekolah di rumah ya. Juga ada tugas-tugas tuh yang harus dikumpulkan tuh online. Nah, dengan adanya Canva ini ngebantu banget, seperti membuat presentasi atau misalnya untuk buat tugas-tugas sekolah gitu. Itu bermanfaat banget. Lalu untuk kalau dilihat dari usernya, Canva itu dibagi dua. Jadi ada Canva Free dan Canva Pro. Untuk Canva Free sendiri, bedanya apa sih sama Canva Pro? Kalau untuk Canva Free, dia itu gratis, nggak ada biaya sama sekali. Jadi nggak berlangganan dia. Jadi siapa aja bisa buat desain asalkan elemen dan template-nya itu yang digunakan adalah template yang free alias nggak berbayar. Tapi kalau misalnya dia punya Canva free, terus dia mau pakai elemen yang pro bisa nggak? Atau mau pakai template yang pro bisa nggak? Bisa. Tapi setiap download atau setiap digunakan, mau itu di print atau mau itu di upload di IG atau di Facebook, itu akan dikenakan biaya per itemnya. Jadi kalau misalnya kita gunakan Canva free, tapi desain kita banyak, produk yang kita mau buat banyak, itu otomatis rugi karena kita tiap itu harus bayar gitu. Nah, kalau untuk Canva Pro apa sih? Kalau Canva Pro itu Canva yang berlangganan, jadi kita di charge selama setahun untuk untuk menggunakan desain secara bebas, mau berapa banyak itu terserah kita, lalu tidak dikenakan biaya tambahan lain. Jadi benar-benar kita udah kayak dikasih kartu free pass gitu, bisa ngerjain semuanya tanpa dikenakan biaya lagi. Jadi yang dikenakan hanya si biaya tahunannya itu.
Nah, untuk Canva Pro sendiri, memang kalau misalnya dilihat dari jumlah, karena dibayarnya per tahun mungkin terlihat besar. Namun untuk untuk fasilitas yang didapatkan itu lebih banyak dibanding Canva Free. Nah, beberapa bulan terakhir ini Canva untuk informasi aja, Canva membuat program untuk Canva Pro yang tim. Jadi timnya itu maksudnya gimana? Jadi untuk satu user yang bisa mengundang 4 orang lain. Jadi maksimal itu untuk satu Canva Pro yang tim itu bisa 5 orang. Jadi misalnya saya di kantor nih ada 5 orang. Jadi satu tim itu bisa. Jadi ada satu orang yang jadi ketua timnya lah. Jadi dia ngurus semuanya, baru menginvite 4 orang lainnya. Jadi otomatis kan biaya berlangganannya lebih murah ya dibanding kalau kita harus private sendiri bayar gitu. Dan itu programnya resmi dari Canva, jadi bukannya bisa diputus waktu-waktu, enggak. Nah, misalnya gimana kalau misalnya tim kita cuma ada 3 orang gitu. Tetap bisa, hanya nanti pembagiannya lebih sedikit dari lebih besar ya, kita bayarnya lebih besar dibanding kalau kita timnya ada 5 orang. Nah, untuk yang Canva Pro Team ini, kalau misalnya teman-teman berminat, nanti di akhir acara, atau nanti bisa saya kasih linknya, supaya nanti bisa langsung daftar di Canva Pro, gitu. Baik, jadi untuk Canva sendiri, sebenarnya untuk aplikasi Canva ini, apa aja sih yang dihasilkan dari si Canva gitu. Nah, di Canva itu ada dua, jadi ada yang printables sama non-printables. Printables maksudnya adalah semua desain yang bisa di-print. Jadi misalnya seperti banner, poster, lalu flyer, atau kartu. Jadi bisa, bahkan di Canva itu bisa untuk cetak di kain ya, itu bisa. Misalnya kita mau desain kaos gitu, itu bisa di print di kaos gitu. Nah, kalau untuk yang non-printables, seperti Instagram post, Facebook post, video, atau phone wallpaper, itu kita bisa desain sendiri. Nah, untuk variasi desain yang kita bisa buat, maksudnya kanvasnya yang bisa kita buat itu di Canva semakin lama semakin berkembang dan mengakomodir kebutuhan pengguna gitu. Jadi misalnya teman-teman lihat di aplikasi Canva itu bisa kelihatan tuh banyak yang bisa kita buat gitu. Lalu untuk balik ke bahasan kita sebelum yang awal ya. Sebenarnya Canva yang menjadikan cuan itu gimana sih? Gitu. Gimana sih Canva bisa jadi salah satu jalan kita untuk mendapatkan penghasilan? Caranya gimana? Nah, cara untuk mendapatkan penghasilan lewat Canva, nanti saya ada jalur untuk rekrutmennya. Jadi si Canva sendiri membuat program untuk rekrutmen desainer-desainer untuk desain di Canva. Jadi karena itu proses rekrutmen, berarti harus ada seperti kita apply, lalu nanti seperti lamaran pekerjaan, jadi kita harus apply terlebih dahulu, lalu nanti Canva-nya akan review gitu. Itu ada prosesnya. Nah, untuk jalur rekrutmen sendiri itu ada dua jenis desainer ya. Yang pertama yang disebut Canva Creator atau Canva Contributor. Bedanya apa sih Canva Creator sama Canva Contributor? Kalau untuk Canva Creator, itu dia bisa membuat dua hal. Pertama, dia bisa membuat template, dan dia bisa membuat elemen. Membuat template itu maksudnya membuat si presentasi itu sendiri semua, lalu bisa membuat elemen tuh elemen yang kecil-kecil seperti ini. Itu dia bisa buat. Nah, caranya untuk jadi Canva Creator, yang tadi Mbak Rini tanya ya, nah, untuk Canva Creator itu gimana sih caranya apply? Nah, kalau untuk cara apply, pertama-tama kita sign up untuk Canva Creator. Sebelum sign up untuk Canva Creator, kita bikin dulu user Canva. Setelah kita buat user Canva, lalu kita buat beberapa desain yang kira-kira udah paling bagus deh. Nah,
desain yang kayak bagus itu kita masukkan ketika kita mau apply sebagai Canva Creator. Setelah data-datanya kita kirimkan, nanti dari pihak Canva akan mereview apakah desainer ini uh, bisa nggak sih jadi desainer untuk Canva gitu. Nanti dia akan nge-review. Kalau misalnya ternyata dia menyetujui, itu nanti akan ada email bahwa kita diterima untuk jadi kreator. Lalu nanti ada beberapa hal yang harus harus diisi. Jadi seperti kayak uh, jenis pembayaran atau misalnya default yang ada di Canva gitu. Nah, kalau untuk proses untuk Canva Creator, gimana sih caranya kita bisa dapat uang? Nah, cara kita dapat uangnya itu adalah dengan desain-desain yang kita jual di Canva. Jadi, makanya untuk Canva Creator, di awal itu harus banyak desain yang setor. Jadi, maksudnya desain yang harus di-publish. Jadi, caranya gimana kita buat desain sebanyak-banyaknya, dengan kualitas yang bagus juga, lalu kita publish ke Canva. Setelah kita publish sama Canva, nanti akan di-review sama Canva. Nanti akan ada email juga bahwa desain Anda sudah diterima. Lalu setelah beberapa hari nanti tergantung load di Canva, karena Canva ini desainernya itu tidak hanya di Asia atau di Australia saja. Jadi Australia itu kan pusatnya Canva itu di Australia. Itu di seluruh dunia. Jadi benar-benar desainernya itu memang dari berbagai negara gitu. Jadi kalau untuk reviewnya berdasarkan antrian siapa dulu yang sudah setor, nanti dipilah-pilah, misalnya sudah di-approve, nanti akan ada notifikasi lewat email. Nah, untuk emailnya sendiri atau status persetujuan Canva itu ada 3. Jadi pertama itu desain yang dipromot. Desain yang dipromot itu adalah desain yang dipromosikan di library Canva. Jadi begitu user Canva membuka Canva dan dia butuh misalnya contoh presentasi, nanti desain kita akan muncul di situ. Tapi kalau misalnya Canva dari email ditulis hanya profile only, berarti itu nggak ada di library, tapi tetap ada di profile kita. Nah, tetap ada di profile kita, tapi jadi agak sulit. Laku nggak sih? Bisa laku nggak yang profile bisa laku, hanya user nggak otomatis bisa lihat di library dan kesempatan untuk diklik itu lebih kecil dibanding yang dipromot gitu. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita membuat desain yang bisa dipromot gitu. Lalu untuk yang pilihan ketiga itu jawaban yang ketiga adalah di reject. Nah, untuk di reject itu bisa macam-macam alasannya. Pertama bisa karena ada ofensif ya, isinya ofensif itu nggak bisa. Kedua, real world handle. Jadi real world handle itu maksudnya adalah icon atau nama-nama orang yang memang ada gitu. Jadi harus memang dibuatnya si Canva ini harus mudah dirubah jadi sesuai dengan usernya. Jadi misalnya gini, alamatnya tuh nggak boleh alamat asli, jadi alamat yang sudah dibuat daftarnya di Canva. Jadi Canva sendiri itu punya daftar nama-nama orang, daftar alamat, daftar nomor telepon, daftar alamat email yang boleh digunakan dan dimasukkan ke desain. Itu mencegah agar kalau misalnya ternyata itu desain digunakan dan ternyata linknya itu benar, itu kan jadi nanti kemana-mana gitu. Itu mencegah itu. Jadi makanya tidak boleh. Nah, untuk yang ketiga kenapa di reject? Karena Canva sendiri punya standar untuk mana-mana aja sih desain yang di approve gitu. Jadi memang dia udah ada standar tersendiri gitu. Lalu untuk berapa lama sih Canva Creator itu akan di-approve atau enggak? Nah, untuk di-approve jadi Canva Creator itu agak lama. Jadi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, biasanya sih setelah 3 bulan lalu tidak ada notifikasi, itu biasanya sih di reject gitu.
Tapi kalau misalnya di-reject gimana? Apa kita apply lagi? Nggak apa-apa, apply lagi aja buat desain baru lagi yang mungkin suatu saat akan memenuhi standar si Canva gitu. Jadi si Canva itu benar-benar ada pakemnya yang di awal-awal juga saya agak kesulitan untuk tahu itu mana sih sebenarnya yang Canva mau tuh seperti apa sih gitu. Ternyata sebuah desain yang bagus itu menurut Canva adalah desain yang mudah di customize. Pertama mudah di customize. Jadi ketika orang menggunakan desain kita itu desain itu udah ready to use. Ready to use. Jadi udah tinggal dirubah-rubah gampang. Jadi misalnya orang ini misalnya contoh dari template ini misalnya. Ini misalnya tulisannya nggak numpuk satu sama lain. Jadi ketika ngeklik nggak kepilih yang kotak yang lain, box yang lain. Gitu. Jadi box tidak boleh numpuk. Lalu flow desainnya juga harus enak dilihat gitu. Jadi ketika kita membuat desain, kita harus bertanya pada diri kita sendiri apakah desain ini mudah nggak sih digunakan atau kelihatannya pas nggak sih gitu. Ada tempat-tempat yang kosong nggak gitu seperti itu. Jadi mungkin cara caranya kita tahu kalau itu desain itu bisa di-approve atau enggak. Sedangkan untuk tahu sebanyak apa sih desain itu bisa terjual. Nah, tipsnya itu untuk tahu supaya desain kita banyak terjual ada pertama kita harus melihat pasar. Sekarang sebenarnya apa sih yang dicari sama orang-orang? Makanya kadang-kadang saya suka tanya-tanya sama teman-teman yang menggunakan Canva, sekarang lagi perlu apa sih? Kayak butuh desain yang seperti apa sih? Jadi saya itu baru dibuat desainnya. Lalu kedua, kita lihat portofolio kita. Portofolio kita itu sudah lengkap belum? Ada nggak sih yang belum kita buat? Jadi misalnya gini, apakah kita sudah buat presentasi gitu, jadi di portfolio kita udah isinya Instagram post semua atau Instagram story semua, itu apa udah ada canvas printing atau belum, atau sudah ada worksheet atau belum, atau misalnya trennya apa nih sekarang, misalnya contoh nih, sekarang ini kan lagi invasi Rusia ke Ukraina. Nah, itu di seluruh dunia itu banyak yang posting support Ukraine ya. Nah, itu untuk Instagram post sama Instagram story itu banyak desainer-desainer yang buat desain untuk itu. Jadi biar supaya usernya itu bisa langsung posting di IG gitu, support Ukraine atau misalnya misalnya ada yang support Rusia gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi kita harus lihat tren juga gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang satu lagi, Canva kontributor, bedanya apa sama Canva kreator? Bedanya adalah Canva kontributor hanya membuat elemen aja. Jadi dia nggak diperbolehkan untuk membuat template. Jadi dia hanya bikin desain yang kecil-kecil ini aja. Template-template seperti ini. Nah, caranya gimana untuk jadi kontributor? Nah, untuk kontributor lebih bukan saya menggambarkan kontributor ya, cuma untuk proses menjadi kontributor lebih mudah dibanding menjadi kreator. Karena untuk menjadi kontributor kita hanya perlu buka akun Canva, lalu nanti masuk ke kontributor hub, nanti baru langsung upload gitu. Tapi tetap prosesnya melalui review Canva juga, tapi dia nggak perlu apply seperti lamaran seperti si kreator itu. Gitu. Jadi, tapi memang untuk jadi kontributor lebih sulit karena kita harus menciptakan elemen-elemen sendiri gitu. Jadi misalnya kita kayak seperti titik-titik ini kan diperlukan ya untuk membuat sebuah desain yang menarik. Kadang titik-titiknya udah sama orang lain sudah pernah bikin, jadi kita harus bikin titik-titik yang berbeda gitu. Jadi mungkin tingkat kesulitannya berbeda antara si kreator dan kontributor. Sampai di sini ada yang mau ditanya nggak? Baik, Pak Putra. Tanya dong, Mbak. Boleh. Silakan, Pak. Sorry, Mbak. Saya off kamera ya, Mbak. Iya, boleh. Pertanyaan pertama mungkin, kenapa harus Canva, Mbak? Karena
yang saya tahu untuk desain grafis itu banyak ya Mbak aplikasinya. Seperti kalau kita di kantor kan kita lebih sering pakainya kalau nggak Photoshop ya Corel Draw gitu. Itu untuk keperluan kantor memang kebetulannya. Mungkin Mbak udah pernah nyobain aplikasi yang lain, jadi saya mau nanyanya kenapa harus Canva gitu? Apa kelebihan Canva untuk kita dalam hal bekerja ya Mbak ya dibandingkan aplikasi desain grafis yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi menarik soal untuk mendapatkan cuannya ya Mbak ya ketika kita menggunakan Canva. Kalau kita sudah punya desain sendiri yang dieditnya bukan di Canva, tapi ingin dimasukkan ke Canva, kemudian dijual istilahnya, itu bisa nggak Mbak? Kasih Mbak, itu aja Mbak. Baik, makasih Pak Putra untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama, kenapa sih masih Canva? Kalau sebenarnya alasan yang paling mudahnya itu adalah Canva itu lebih user friendly dibanding Photoshop atau Corel Draw. Karena untuk orang-orang yang nggak terlalu familiar dengan Photoshop dan Corel Draw, Canva itu lebih mudah karena seperti kita tinggal scrapbook. Jadi ke scrapbook tuh kan kita tinggal tempel-tempel aja tuh. Kita ambil elemen, tempel, masukin gitu kan, seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih mudah kalau untuk menggunakan Canva karena dia elemennya sudah disediakan, jadi dan pilihan elemennya juga lebih banyak. Nah, selain itu juga betul kata Pak Gunawan, Canva itu juga menyediakan template instan. Jadi kalau benar-benar kita benar-benar dimanjakan deh sama Canva gitu. Jadi misalnya pun kita nggak sempat, nggak ada waktu atau nggak ada ide gitu untuk buat desain sendiri dari awal. Sedangkan kalau untuk Corel Draw itu kan kita benar-benar dari awal dari kertas kosong gitu. Nah, kalau Canva itu memang ada template yang sudah jadi instan, tinggal ambil, tinggal kita customize sesuai kebutuhan kita, sehingga sebenarnya lebih memangkas waktu kerja ya. Jadi menurut saya lebih user friendly dibanding Corel Draw dan Photoshop gitu. Tapi memang kalau untuk memasukkan sebuah item ke Canva itu bisa aja asalkan untuk kebutuhan pribadi. Jadi bukannya untuk dijual ya. Yang tadi untuk pertanyaan kedua. Jadi untuk Canva sendiri, misalnya kita punya desain sendiri terus mau mau diupload di Canva untuk dijual. Itu untuk di Canva nggak bisa. Kecuali si elemen-elemen itu diambil dari Canva. Jadi nggak bisa kalau misalnya udah terlebih dahulu jadi terus baru kita upload, itu mungkin bisa kalau misalnya memang mau jualnya seperti itu mungkin bisa di aplikasi yang lain seperti Etsy atau Gumroad, itu bisa karena dia tidak mengharuskan si user untuk menggunakan template atau elemen dari Canva yang punya Canva. Karena kenapa sih Canva itu harus pakai elemen atau template yang sudah disediakan? Karena Canva itu membuat seperti apa ya? Dia punya banyak desainer, baik dia untuk bikin elemen yang harus dia ada bagi hasilnya. Jadi Canva sendiri itu gimana sih sebenarnya bisa dapat uangnya itu dari mana? Dari bagi hasilnya itu. Gitu. Jadi memang harus bersinergi gitu antara si kontributor dengan kreator. Jadi makanya elemen-elemen yang digunakan tetap harus dari yang Canva gitu. Mungkin seperti itu Pak Putra. Oke, makasih Mbak. Gitu, iya. Jadi kalau untuk baik, kalau untuk selanjutnya, kalau untuk yang Canva sendiri, selain jalurnya si Canva, sebenarnya bisa nggak sih kalau misalnya, oh ya, Mbak Rini silakan. Maaf ya, saya selip sedikit ya. Ini ada titipan pertanyaan dari Pak Ronald, Mas Ronald dari Kanwil DKI. Izin bertanya, Bu, apakah Canva Pro Team ini juga diperjualbelikan di marketplace ya, yang resmi? Karena kalau pengalaman pribadi saya, kemarin beli di marketplace ternyata kayaknya ilegal deh, kayaknya sih. Iya. Aku nih pengakuan dosa. Jadi gini, emang karena sebenarnya program si tim itu, Pro Team ini dibuat berdasarkan masukan dari
Canva user dan Canva creator di Canva gitu. Jadi memang kan karena ini kayak apa sih perusahaan milik kita bersama gitu. Jadi misalnya apa ya? Jadi kita saling info kalau ini ada yang apa jual user Canva ilegal loh gitu. Nah, kenapa sih akhirnya Canva bikin Canva Pro yang tim ini gitu? Karena untuk mensiasati itu. Karena kan ketika orang membuat yang nggak resmi, otomatis kan secara general seluruh Canva itu kan dirugikan, baik si perusahaan, desainer, itu kan akan rugi karena kan perhitungannya jadi nggak masuk kan, karena kan pendapatan yang didapat dari Canva itu kan hanya yang dari pro langganan aja gitu. Nah mungkin kayak gitu. Nah akhirnya dibuatlah si program Canva Pro Team ini. Nah, Canva Pro Team itu resmi dari Canva, jadi jangan khawatir akan berhenti tengah jalan atau misalnya akan ada gugatan misalnya ternyata itu yang ilegal gitu ya. Jadi untuk yang Pro Team ini benar-benar legal, tapi hanya syaratnya nggak boleh lebih dari 5. Kalau misalnya itu lebih dari 5, otomatis dia akan langsung di ban ya gitu. Jadi nggak boleh hanya 5 orang maksimal. Karena kalau misalnya lebih, mungkin ada hitung-hitungannya si Canva-nya, kenapa harus maksimal 5. Karena kan tetap aja Canva harus punya kewajiban untuk membayar desainer kan pada akhirnya gitu. Jadi saya sih sangat menyarankan sekali teman-teman kalau misalnya memang menggunakan Canva gitu ya, yang entah dia sering atau nggak terlalu sering, itu bisa lebih baik sih pakai yang pro karena itu semua elemen, semua desain itu bisa diakses dan nggak ada batasan kita mau berapa kali klik, mau berapa kali upload gitu, dan sangat memudahkan sekali kerja kita setiap hari. Karena sebenarnya sih kalau untuk Canva nggak cuma digunakan untuk kerja aja, jadi bisa juga untuk sekolah anak-anak, atau bisa juga untuk malah yang topik kita ini kan untuk mendapatkan uang gitu. Nah, untuk sambil nunggu misalnya kita nih udah bikin desain udah ngajuin ke Canva untuk jadi Canva creator atau kontributor. Sebenarnya tanpa jalur rekrutmen pun bisa menghasilkan uang gitu. Gimana sih caranya? Nah, caranya itu kan balik lagi ke yang slide sebelumnya. Jadi Canva itu kan bisa membuat hasil karya yang printables dan non printables. Nah, terutama untuk yang printable seperti banner, poster, flyer, dan kartu, itu bisa banget kita bikin desain sendiri di Canva, lalu kita print desainnya. Jadi misalnya kayak contoh nih, bentar lagi kan bulan puasa ya, sama Lebaran gitu ya. Itu kan pasti kita perlu tuh, misalnya mau kirim hadiah ke saudara, atau misalnya mau kirim kartu ucapan aja, itu bisa kita buat kartunya di Canva. Setelah kita buat kartunya, lalu kita print, misalnya kita memang mau terima pesanan untuk Canva, untuk minta pesanan untuk pencetakan kartu, itu bisa di situ di Canva. Makanya saya bilang bisa bisa mendapatkan uang dengan cara itu. Jadi misalnya contoh teman kita ada yang mau nikahan nih. Nah, kalau kita mau nikahan, bisa kita buatin undangan pernikahannya di Canva. Lalu kita cetakin, kita terima pesanan deh, itu bisa kayak gitu. Atau misalnya mau buat poster gitu, poster event gitu, itu bisa. Jadi sebenarnya sekarang ini proses pembuatan desain lebih mudah, dan itu bisa banget kalau misalnya dia mau dapat pendapatan lewat itu gitu. Jadi dengan cara mengeprint. Jadi bisa juga misalnya kita mau jualan kaos gitu misalnya. Jualan kaos, kita desain gambarnya, lalu kita print, terus kita jual kaosnya gitu. Jadi segampang itu gitu. Jadi memang jangan sampai kalau saya sih begitu saya harus mengeluarkan uang, misalnya contoh untuk Canva Pro kan kita langganan ngeluarin uang ya. Nah itu jangan sampai uang yang kita keluarkan itu nggak balik lagi uangnya ke kita gitu. Jadi saya sih pikirnya seperti itu. Jadi misalnya teman-teman sudah daftar Canva Pro yang berbayar, notabene berbayar, terus nggak mau rugi nih,
ya udah bikin aja gitu, desain misalnya kita bikin desain kaos lah gitu misalnya, atau misalnya mau buat pajangan di dinding itu bisa juga loh. Karena saya di Red Sofa itu juga buat apa kayak gambar untuk di figura di dinding yang apa estetik gitu, itu bisa tuh dijualin gitu, mau dijualin di IG bisa, di marketplace bisa. Dan saya lihat juga teman-teman di Canva itu ataupun yang bukan desainer di Canva melakukan hal itu juga di marketplace gitu, tapi tetap desainnya ngambilnya di Canva gitu. Atau misalnya untuk yang non printables, kenapa bisa dijual juga non printable? Misalnya gini, sekarang itu kan banyak orang yang jualan pakai IG ya, jadi IG. Jadi dia kan harus untuk jualan di IG itu kan harus aktif gitu ya. Harus posting IG feed, harus posting IG post gitu. Nah, itu juga bisa. Misalnya kita nawarin, mau nggak saya desainin IG feed sehari misalnya 10 gitu dengan harga segini seminggu. Itu kan bisa kan seperti itu. Atau misalnya untuk video gitu ya. Video itu juga bisa. Video misalnya ada editing video yang harus kita buat itu bisa lewat Canva. Cuma memang untuk beberapa bagian memang tidak sempurna kalau misalnya kita buka dengan aplikasi seperti Final Cut Tool, itu lebih bagus memang hasilnya. Tapi untuk yang kecil-kecil atau misalnya untuk tutorial jualan atau tutorial membuat apa, itu bisa juga lewat video itu, video di Canva gitu. Jadi makanya saya makanya bisa bisa banget si Canva itu digunakan untuk mendapatkan uang. Mungkin caranya seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sebenarnya sih simple sih untuk Canva-nya sendiri gitu. Mungkin Mbak Fani, Iya Mbak. mungkin sedikit nambahin juga yang tadi pertanyaan Mas Putra ya. Mas Putra kan tadi jawab kenapa Canva gitu. Ya, jawabannya berat sekali karena Canva itu benar-benar sangat user friendly lah buat yang pemula kayak kita. Kalau untuk yang sudah biasa memakai grafis kayak Photoshop, Corel gitu-gitu kan biasanya mereka-mereka yang sudah pro gitu ya. Itu butuh lama untuk mempelajari itu. Nah, sedangkan kalau untuk apa semua kita harus banyak ngumpulin aset, kita harus mulai start from the scratch itu kan susah ya. Nah, sedangkan kalau di Canva ini kan kita sudah punya sudah tersedia lah semua source-nya. Mereka sudah menyediakan semua asetnya dan segala macamnya, baik video, baik bentuknya frame atau apapun itu, kita tinggal ngambil dan bentuknya pun website. Jadi ya itu salah satunya kenapa harus Canva, karena memang Canva itu sangat-sangat user friendly. Aja nambahin dikit aja. Lanjut Mbak Fani, silakan. Iya. Baik. Jadi kalau misalnya untuk mungkin saya bisa demo sedikit kali ya untuk yang Canva-nya di user saya. Jadi kalau misalnya seperti ini nih misalnya, ini kan salah satu desain yang saya buat ya di Canva gitu ya. Jadi kayak misalnya kayak gini, kartu ucapan atau kartu undangan ulang tahun tuh bisa dibuat di sini, bisa di print atau misalnya mau dikirim. Sepertinya nggak muncul Mbak, sorry Mbak. Oh, nggak muncul sih, di close ya? Dulu, di stop sharing dulu, terus baru buka yang Canva-nya, sharing lagi dari web. Sorry. Kalau nggak share screen-nya yang total. Ini ya, udah kelihatan belum? Udah ya? Oke. Sudah. Ini Sudah. Ini public profile-nya Red Sofa. Jadi mungkin teman-teman misalnya mau mampir lihat-lihat, boleh banget. Jadi ini, jadi saya selain membuat yang pro, jadi yang berbayar, saya juga buat yang free. Jadi misalnya ada orang yang mau user yang free, itu tetap bisa pakai template atau dari saya gitu. Ada pilihannya mungkin nggak sebanyak yang pro gitu. Jadi contoh nih kayak ini yang saya buat untuk undangan pernikahan ya. Nah, cocok tuh. Nah, misalnya ada yang mau menikah mungkin di sini, ini tinggal pilih aja, tinggal diklik. Pak Amin mau nikah lagi? Bukan. Astagfirullah. Astagfirullah. Bisa di sini. Tapi ngucap lagi. Oh iya, tadi saya sempat bilang apa sih yang
standarnya Canva apa sih? Nah, salah satunya ini yang untuk untuk nama orang ini udah given dari Canva. Kalau misalnya kita namanya beneran Setiarini misalnya sini, misalnya ya, itu kan nama orang beneran gitu ya, itu nggak boleh gitu. Jadi memang harus ini nama-namanya yang sudah disediakan sama Canva. Sama juga kayak alamatnya, di sini kan 123 Anywhere Street, Any City, itu alamat yang sudah given di Canva. Jadi kita harus pakai itu. Kalau untuk tanggal, gitu, enggak sih nggak masalah sih, bisa apa aja gitu. Misalnya seperti undangan ulang tahun atau misalnya undangan akikah, itu bisa tuh bikin kayak gitu. Nah, nih kalau untuk tahunya dia promote atau enggak, jadi kita klik aja di sini nih kayak gini nih. Contohnya, ini promote berarti desain ini udah ada di library Canva. Jadi semua user Canva lain bisa melihat desain ini. Tapi kalau misalnya seperti ini in review berarti masih proses reviewnya si Canva. Jadi belum masuk gitu. Nah, untuk yang profile only, ini rata-rata udah promote. Ini kita juga bisa bikin menu ya, misalnya punya restoran gitu ya, bisa bikin menu di sini juga. Jadi di print menunya, atau teman kita punya restoran bingung mau bikin desain untuk menunya, bisa bikin di sini. Itu sebenarnya kalau misalnya kita nggak sempat desain sendiri pun, kita bisa ambil yang udah jadi gini, kita desain, terus mau nggak kayak gini bikinnya, terus kita printin. Jadi sebenarnya kita nggak perlu desain sendiri juga kan, gitu. Tetap bisa dapat uang juga gitu. Atau sertifikat nih, misalnya ada acara di apa namanya misalnya kalau di kementerian kan banyak ya acara-acara yang butuh sertifikat. Nah, itu bisa pakai nih sertifikat ini, tinggal di print aja. Tinggal ganti namanya, tinggal isi ini, alamatnya, itu memudahkan banget dibanding kita harus bikin dari awal gitu. Dan mungkin hasilnya bisa lebih bagus daripada kita buat sendiri gitu. Ini baru dari saya aja. Nanti kan dari desainer lain kan pasti lebih banyak dan lebih bervariasi gitu. Nah, kayak gini misalnya mau bikin kartu nama. Kartu nama juga bisa di sini, ini ada dua apa namanya? Dua uh, sisi depan belakang. Itu bisa kayak gini. Jadi benar-benar apa untuk kanvas itu benar-benar dimenjain banget. Kita bisa bikin macam-macam gitu. Kalau yang ini untuk seperti untuk bikin flyer ya. Flyer, terus saya juga ada ukurannya. Jadi enaknya di Canva, balik lagi kenapa enak di Canva, karena di Canva itu udah di set si ukurannya. Jadi kita nggak pusing-pusing nih, misalnya saya mau posting di IG post gitu misalnya. IG post tuh ukurannya berapa ya gitu. Nah, itu udah di Canva udah ada. Atau misalnya saya mau bikin apa namanya banner. Banner berapa sih ukurannya? Nah, itu udah otomatis sudah ada di situ. Dan bahkan kalau untuk yang di printing itu biasanya sudah disediakan ini pinggir-pinggir print bleed, jadi nggak akan kepotong nih. Kadang kan kalau kita desain sendiri kan ngeprint suka ada yang bagian yang kepotong tuh. Nah, ini itu udah ada desain print bleednya udah ada di sini kayak gini. Gitu. Nah, untuk membuat desain Canva, misalnya contoh nih, saya buat Instagram post ya misalnya. Kita bisa-bisa aja mulai dari awal kayak gini. Bisa. Tapi kalau misalnya kita mau ambil dari sini, ini juga udah ada. Misalnya contoh nih, kita mau buat apa misalnya? Misalnya, kayak gini. Misalnya ya, mau bikin Instagram post nih. Jadi kita ini kan Instagram postnya soal apa? Ucapan ulang tahun ya. Nah, ini sebenarnya bisa di-customize. Kenapa bisa di-customize? Dan nggak harus diisi gambar orang ini, bisa diganti gambar kita di sini. Misalnya gambar teman kita gitu, atau misalnya apa. Terus tulisannya juga bisa diganti. Makanya Canva itu customize banget, karena tinggal diganti aja misalnya kayak gini, happy birthday gitu. Bisa. Gitu. Terus fotonya diganti foto siapa, foto rame-rame, itu bisa. Terus kalau misalnya udah selesai misalnya, terus kita mau upload bisa, tinggal di-upload aja di sini. Share. Nah, di sini.
mau Instagram personal, Instagram bisnis, atau misalnya mau dipublish. Kalau biasanya kalau saya buat desain ini nanti masuknya ke publish gitu, publish. Dicontohin sebentar deh yang buat itu. Nah, pasti ngelihat desain saya banyak begini, pasti mungkin nggak sih si Fani ngerjain itu sendiri? Enggak sih, nggak ngerjain sendiri, enggak. Jadi di Red Sofa itu ada kita hire desainer untuk buat desain ini. Jadi biasanya desainernya itu adalah anak-anak anak-anak kuliahan atau yang ngambil freelance ya. Jadi sebenarnya sih lebih enak itu dengan anak-anak kuliahan karena dia desainnya tuh masih fresh gitu loh, banyak ide-ide baru. Nah itu bisa kita buatin. Cuma yang jadi PR buat kita, misalnya kita punya desainer, itu kita yang harus menentukan tema kan, kita harus yang ngarahin kita maunya desain seperti apa sih gitu. Jadi agak sedikit berkurang beban kerja. Jadi kita hanya mikir untuk owner, kita hanya mikirin apa sih yang kita mau buat temanya gitu. Terus tema apa yang mau kita buat minggu ini misalnya. Terus copywritingnya mau diisi apa di dalam sini. Atau misalnya mau menentukan mana yang masuk bisa dipublish, mana yang enggak gitu. Jadi memang ujung-ujungnya walaupun ada desainer yang kita hire, tetap nanti keputusan untuk desain mana yang kita setor ke Canva tetap dari kita, karena itu kan kayak desain yang ada di Red Sofa itu kan seperti wajah kita ya. Jadi kita mau nunjukinnya seperti apa sih gitu, desainnya seperti apa sih gitu. Ya Kak. Tanya mulu gue. Mau nanya, udah berapa desainer yang sekarang dipunyai Red Sofa, ada berapa freelance desainernya itu? Berapa orang? Jadi untuk Red Sofa sendiri, jadi kan karena kan kalau saya tuh sistemnya kerjasama ya sama adik saya. Jadi Red Sofa itu sebenarnya hanya salah satu bagian dari studio lain gitu. Jadi kita ada beberapa studio. Nah itu setiap studio biasanya ada minimal dua desainer untuk membuat per studio. Jadi nanti ada lagi bagian yang nge-review desain, mana desain yang jadi untuk perusahaannya sendiri itu kita dibagi-bagi tugasnya. Jadi ada yang bagian desain tuh kurang lebih ada desainernya sendiri itu 8 orang. Kalau untuk yang review ada 2 orang juga. Lalu nanti ada yang untuk buat tema atau misalnya untuk seperti QC-nya itu juga ada. Jadi total 15 mungkin ya, 15 orang. Itu 15 orang itu proses hire-nya gimana, rekrutnya Mbak? Terus digaji berapa? Kalau boleh tahu, buka-bukaan nih kita ya. Boleh. Jadi untuk proses hire-nya itu biasanya kita lihat dulu hasilnya dia ya. Terus misalnya trial dulu 3 bulan. Gimana sih cara kerjanya? Karena kan kalau untuk bikin desain kan kita gimana caranya yang ada di pikiran kita itu masuk ke bisa dikerjain sama si desainer gitu kan. Jadi si anak ini jadi tetap memang dari awal waktu di hire itu selain dia selain dia buat desain, kita juga lihat juga dari kadang ada beberapa desainer yang nggak bisa dikasih tahu gitu, nggak bisa kita arahkan gitu. Jadi misalnya gini, ini nggak bagus loh kayak gini, ini salah loh begini. Kadang ada beberapa desainer yang nggak bisa dikasih tahu gitu. Nah, itu akan gugur pada waktunya gitu. Jadi bakal keluar juga nggak tahan gitu mereka itu. Nah yang sisa-sisa ini tinggal di sini itu masih karena orang-orang yang bisa dikasih tahu. Jadi awalnya untuk desain awal mereka justru agak ngeri ya, nggak proper gitu. Itu perlu kerja keras untuk ngeberesin desain mereka pada awalnya. Tapi sejalan dengan waktu lama-lama kan karena kita udah saling komunikasi. Jadi untuk
di Red Sofa sendiri kita ada meeting rutin. Jadi untuk meeting rutin setiap hari Minggu malam itu biasanya meeting online ya, entah via Zoom atau misalnya hanya Google Meet itu bisa. Itu biasa kita ngomongin minggu depan kita mau ngapain gitu. Kita mau bikin desain apa nih gitu. Terus apa namanya, ada koreksi nggak dari desain sebelumnya? Itu biasanya nanti dikasih tahu, misalnya hurufnya untuk Canva itu kan nggak boleh ada koma ya. Kayak gini nih misalnya, kayak gini. Ini kan dia 36 nih ukurannya. Itu nggak boleh 36,3. Kadang ini jadi masalah ketika kita gedein dikit atau kecilin dikit gitu. Itu jadi ukurannya jadi koma gitu. Ya Mbak Rini. Oh iya. Kemudian pembayarannya per project atau per bulan rutin gitu? Oh, untuk pembayaran Canva itu, jadi dia ada perhitungannya untuk Canva. Jadi contohnya kayak gini. Oh, I mean you bayar desainer you. Oh, bayar desainernya. Kalau bayar desainernya itu soalnya kan di sini kan banyak anak-anak OJT nih, anak OJT yang masih kuliah belum penempatan nih kan, siapa tahu mereka mau meng-hire mau menawarkan diri ke Mbak Fani, coba hire saya gitu. Jadi mungkin mereka butuh tahu juga kalau Mbak Fani itu biasanya bayar desainernya berapa gitu, per project atau per bulan? Kalau aku bayarnya per bulan karena kan terimanya kayak gelondongan gitu kan. Jadi berapa jadi di target itu untuk saya itu per per desainer itu harus setor sehari misalnya berapa gitu. Nah itu kan nggak semuanya bagus gitu, hasilnya itu nggak semua bagus. Nah itu kan jadi berapapun yang dia bagaimanapun hasilnya itu udah untuk pendapatannya kita tetap baik, walaupun di Canva-nya kita turun naik ya dapatnya gitu. Kalau untuk yang baru biasanya saya bayarnya 2.500.000 per bulan gitu. 2.500.000 per bulan. Tapi kan memang dia hanya setor aja. Setor terus nanti. Nah, misalnya dia bagus, nanti ada bonus. Karena biasanya saya sih ngasih bonus kalau misalnya dilihat kinerjanya dia gimana, itu ada bonus tambahan gitu biasanya. Itu sih lumayan kalau dihitung-hitung kan ya. Dia hanya setor desain aja, terus nggak peduli hasilnya kayak gimana gitu. Tapi kan sebenarnya tergantung si supervisornya ngarahinnya kayak gimana kan. Jadi hitungannya seperti itu. Tapi kalau untuk mungkin nanti next terus dia hasilnya bagus, terus dilihat dari Canva studionya penghasilannya oke, itu mungkin akan naik lagi. Karena untuk yang desainer yang di bawah saya itu gajinya yang untuk yang di tempat lain gitu ya, jadi online gitu ya, setornya itu 3.500.000. Karena di tempat yang lain di studio yang lain ada yang datang. Jadi bukannya dari jauh, desainernya bukannya setor dari rumah. Itu dia gajinya lebih banyak karena dia kan ada ongkos gitu-gitu kan. Nah itu dia 4,5 juta kalau nggak salah yang datang ke tempat adik saya. Nah si desainer saya ini jauh-jauh rumahnya, yang satu di Tasik, satu lagi di Bandung. Jadi benar-benar kita nggak pernah ketemu sebenarnya. Dari desainer yang di bawah saya itu saya belum pernah ketemu sama sekali gitu. Tapi karena komunikasi jadi kalau saya lihat sih udah beberapa bulan terakhir sih udah dapat gitu, feel-nya udah dapat gitu. Udah saya minta apa, dapatnya apa gitu, udah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, penting banget untuk punya desainer yang beda taste gitu. Jadi jangan sampai desainer kita sama gitu modelnya. Dia senangnya yang shabby gitu. Jangan, kita harus pilih yang agak beda. Jadi kayak gini nih, kan bisa dilihat ini beda nih orang yang bikin. Yang satu gambarnya ceria banget kan, yang satu agak shabby gitu. Nah itu ini dua orang yang beda gitu. Jadi kenapa kita milih dua desain berbeda taste-nya, supaya si studi kita itu isinya benar-benar berwarna gitu. Bisa jadi lebih banyak pilihan untuk si usernya gitu. Kalau misalnya user ngelihat kan ini modelnya bosen banget sih gitu-gitu aja gitu, itu kan lebih banyak menjaring pembeli ya dibanding kalau misalnya modelnya sama semua gitu.
Itu sih paling kalau misalnya untuk yang apa namanya. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk jadi kontributor, ini cuma tinggal masuk ke kontributor hub aja, terus masukin file ke sini. Gampang banget kan? Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah apply gitu tuh nggak usah. Kayak gini kalau yang ini karena saya udah masuk, ya udah ada di sini. Nah ini kalau untuk ini dari sini kita bisa lihat berapa banyak sih apa template kita yang laku gitu. Ini kayak gini. Ini berarti 60.721 desain yang dipakai orang dalam bulan Maret gitu. Nah, ini untuk yang jadi bisa kelihatan nih trennya kita jualan kita yang bagus yang mana sih gitu. Bisa dilihat dari sini. Ini yang baru-baru jadi nggak keluar. Satu bulan Ya, 6.000 Mbak ya, Pak Putri. ya? Ya, ini ada titipan pertanyaan Ibu. Saya izin Oh iya. bacakan ya. Jadi Bapak Akhir bertanya nih, besar kecilnya cuan dari yang kita dapat nih, baik itu kreator atau kontributor itu biasanya dari apa aja nih faktor yang menentukan besar kecilnya cuan? Oh gitu. Jadi gini, untuk apa besar kecilnya kita kan jadi gini, untuk cara perhitungan si Canva itu adalah jumlah ekspor yang apa jumlah desain yang dipakai oleh seluruh Canva. Nanti itu adalah pembagi dari apa namanya total semua yang apa namanya yang langganan di Canva Pro gitu. Jadi nanti sebanyak apa sih? Jadi makanya di encourage untuk pakai Canva Pro karena itu akan pengaruh juga untuk penghasilan gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Kita kan ada misalnya 60.720 itu kan free dan pro. Itu jadi karena saya buatnya dua jenis, jadi untuk yang free dan pro ini beda apa nominalnya. Pengalinya juga beda. Jadi yang untuk yang free itu fee yang kita dapat lebih sedikit dibanding yang pro gitu. Tapi kemungkinan untuk laku lebih besar karena orang kan klik nggak bayar gitu. Jadi hitung-hitungannya seperti itu. Memang sih kalau bisa dilihat lebih banyak mana yang free sama yang pro, lebih banyak yang pro. Cuma apa namanya? Cuma kalau misalnya kita cuma punya template yang pro aja, itu kan orang nggak lihat gitu. Yang free itu nggak ada kemungkinan buat ngelihat desain kita. Jadi kita nariknya kayak kita pancingan gitu loh. Si free itu buat pancingan kita. Gimana sih caranya dia nanti misalnya dia free tapi kita suka banget sama desain kita yang pro, tetap dia akan beli kan gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu mahal juga ya kalau misalnya beli satuan. Tapi kalau misalnya kita sering pakai ya sayang kalau misalnya kita bolak-balik harus bayar gitu. Gitu. Ini kayak gini nih misalnya untuk si apa namanya kebanyakan nih yang laku di tempat saya itu adalah presentasi. Jadi presentasi yang ini misalnya ini itu digunakan yang ekspor itu 38.638. Nah, kenapa jumlahnya beda total apply? Karena gini, kalau untuk di Canva perhitungannya, misalnya ada satu user Canva Pro menggunakan desain red sofa yang sama selama sebulan itu misalnya 5 kali. Dia senang banget ya sama desain ini, dipakai 5 kali atau 10 kali dalam satu bulan. Itu cuma dihitung satu. Gitu. Tetap hanya dihitung satu. Jadi bukan berdasarkan klik. Tapi kalau dia bukanya variasi, nah itu bisa lah banyak. Ini sih kebanyakan sih red sofa rata-rata paling banyak dipakai itu yang presentasi. Gitu. Ini paling atas tuh biasanya presentasi. Tapi ada juga yang Instagram post atau poster gitu. Mungkin nanti balik lagi ke strategi bisnisnya kali ya. Mana sih kira-kira si template yang menguntungkan untuk untuk kita gitu. Karena beda-beda ininya tiap orang sebulan 60.000 desain. Kita Sabtu Minggu libur, Pak Amin. Jadi kalau untuk berarti kalau misalnya satu orang itu kan 10 desain.
seminggu 50 ya, 50 satu orang, atau 200, 400 desain untuk satu studio. Kalau misalnya 4 studio berarti kurang lebih 1.600-an lah desain sebulan. Nah, makanya perlu banyak orang untuk meriksa gitu, karena sayang ketika jadi yang harus dipastikan ketika kita publish template, setelah template itu kita buat, itu harus kita pastikan bahwa semua pakem-pakemnya Canva itu udah sudah sesuai gitu. Karena sayang begitu kita kita publish ternyata ada kurang sedikit aja, itu pasti langsung di reject. Nah, itu nanti butuh waktu lagi untuk di-review gitu. Nah, pasti kalau misalnya di reviewnya lama, otomatis kita ngejualnya akan delay kan, gitu. Gitu sih. Berarti jumlah cuannya itu tergantung dari jenis template yang kita jual ya Ibu, dan seberapa banyak yang menggunakan. Makanya itu kita harus bikin template yang banyak gitu, supaya ada pilihan, dan mungkin meminimalisir yang gini loh, dia ngeklik di template yang sama berulang-ulang gitu. Kalau bisa di pilihan yang lain kan, dia bakal klik template yang lain gitu. Nah, itu masuk gitu. Mungkin makanya perlu survei pasar, perlu lihat tren juga. Fani, halo, Mbak Fani. Mbak Fani. Mungkin nanti coba dibuat inspirasi sama desainernya, dibuatnya beda sama itu kayak hanya inspirasi aja. Nah, oh iya, satu lagi, Canva itu sangat keras ya untuk peraturan ketat gitu, untuk peraturan. Jadi misalnya dia menemukan ada satu desainer yang plagiat gitu ya, yang ketahuan pakai jadi nyontek desain orang persis sama, itu pasti nanti langsung di-ban, langsung keluarin, dan uangnya nggak keluar gitu. Itu ketat banget tuh bagian situ. Jadi benar-benar kita nggak bisa banget gitu sama. Nah, tantangannya punya desainer, kita harus teliti itu anak-anak itu beneran bikin sendiri atau nyontek gitu kan. Itu kan kayak kita harus benar-benar milih orang yang tepat kan untuk bikin desain itu gitu. Terus untuk desain kenapa nih beda-beda? Oh ya, mungkin di teman saya pernah tanya, misalnya nih dia punya Instagram post sama Instagram story sama nih, desainnya sama gitu, itu sama-sama saya yang bikin kok gitu, tapi boleh nggak sih di Instagram post dibikin, di Instagram story dibikin persis sama kayak gitu? Jawabannya nggak boleh. Di Canva itu nggak boleh sama sekali identik, itu nggak boleh. Jadi mungkin seninya di situ ya. Jadi semua desain itu nggak boleh sama. Jadi kalau misalnya sama, itu pasti nanti langsung dihapus salah satu. Sayang banget kan kalau ternyata yang dihapus itu adalah yang banyak narik klik gitu. Sayang banget. Jadi memang harus bikinnya harus beda banget gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa sama gitu. Nah, gitu. Balik lagi ke jadi untuk yang balik lagi ke ini bahasan kita sebelumnya. Jadi untuk Canva sendiri jadi bisa masalah uang walaupun dia nggak lewat rekrutmen Canva ya, tetap bisa gitu. Jadi tergantung ujung-ujungnya tergantung kreativitas kita aja sebagai pengguna. Misalnya kita mau kita harus pintar nyari kesempatan, apalagi saat-saat pandemi kayak gini yang semoga cepat selesai ya. Tanda tanya sih kayaknya mau selesai gitu, jadi mungkin aktivitas kita bisa lebih normal, balik lagi kayak dulu. Saya sih harapannya kayak gitu. Jadi sementara itu belum, gimana sih caranya kita memaksimalkan yang kita punya gitu. Nah, mungkin salah satunya dengan cara itu. Kenapa satu lagi, kenapa si Canva itu bisa lebih cepat naik dibanding aplikasi yang lain? Pertama, karena dia juga ada program Edu. Program Edu itu adalah program yang bekerja sama guru-guru. Jadi untuk guru-guru
di Canva itu ada apa namanya kayak seperti special price gitu. Jadi untuk langganan khusus untuk guru ya, itu ada apa harga sendiri, jadi beda gitu, lebih murah, jauh lebih murah. Dan ada juga template-template yang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang profesinya guru. Jadi hanya guru yang boleh desain apa namanya template itu. Jadi misalnya kayak untuk template pelajaran ya, pelajaran informasi yang di sekolah, atau misalnya untuk kan sering tuh di sekolah kita apa namanya buat presentasi apa namanya pelajaran, itu hanya boleh guru yang bikin. Jadi kalau seperti kreator seperti saya tuh nggak boleh bikin desain yang mengenai pendidikan gitu. Itu hanya untuk si Canva Creator Edu gitu. Jadi memang sebenarnya kenapa saya suka di Canva itu karena pertama dia tuh menyerap aspirasi apalah gitu. Maksudnya setiap misalnya kita coba deh bikin kayak gini gitu. Nanti nggak lama Canva bikin, terus nanti dia langsung launching gitu. Kayak contoh waktu itu kenapa sih Canva nggak bikin website gitu, nggak bikin template untuk website, karena itu kan enak tuh kalau udah ada. Nah kedepannya tuh Canva udah mulai lancar ya, smooth untuk bikin website. Jadi kita benar-benar dimanja banget, udah nggak perlu bikin website dari apa namanya, kan kadang kan susah ya bikin website itu kan susah banget ya, pas ada coding-codingan dimasukin. Nah kalau si Canva udah bisa bikin website di situ, jadi mungkin akan memperingan orang-orang yang mungkin nggak kan nggak semua orang bisa ini ya, bisa apa namanya coding ya. Itu mungkin akan lebih mudah kalau misalnya di Canva juga ada gitu. Jadi setiap ininya sih, setiap apa namanya, setiap saat itu Canva akan selalu update terus gitu loh. Ada yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi gitu. Jadi sebenarnya bagus sih, sebenarnya kalau segitu bagus. Jadi memang kalau untuk Canva Creator sendiri, kita punya grup besarnya di Canva. Jadi memang ada namanya, dia kayak kepala cabangnya gitulah. Jadi ada kepala cabangnya orang Australia itu. Jadi misalnya ada update atau ada training, kita juga di training nih setiap sebulan sekali itu ada training. Jadi untuk update produk Canva, untuk update ketentuan Canva, atau apa sih yang terjadi di Canva gitu. Misalnya ternyata lagi ada queuing yang panjang untuk review, itu biasanya kita dikasih tahu. Atau kita juga bebas untuk ngasih tahu apa namanya, kasih masukan ke Canva. Kenapa sih Canva misalnya kok uangnya cuma sedikit sih gitu misalnya. Itu kita bisa nanya kayak gitu. Jadi emang benar-benar kayak perusahaan yang memang akrab banget. Makanya saya sukanya gitu. Untuk jual desain kan sebenarnya bisa juga jual di Etsy ya. Cuma kalau menurut saya Etsy itu agak apa ya, komunikasinya itu agak susah kalau dengan pihak Etsy-nya. Jadi kalau misalnya ada orang plagiat buatan kita, Etsy itu agak lama gitu, apa namanya prosesnya, untuk entah dia untuk shutdown si apa penjualnya gitu, itu lebih lama dibanding si Canva. Kalau Canva tuh langsung nggak ada nanya-nanya deh. Saya ada 5 orang gitu komplain, ini kok desain saya di plagiat nih sama si user A. Nanti dia lihat nih benar nggak dari semua desain sama nggak, ada berapa persen yang sama gitu. Kalau misalnya cuma ada satu, pernah ada kejadian cuma ada satu desain yang sama, jadi kayaknya itu dia nggak sengaja gitu loh. Jadi desainernya ada satu yang nggak sengaja bikin itu ke publish gitu, padahal maksudnya cuma buat inspirasi. Nah itu nggak apa-apa, akhirnya di recover karena dia ngaku, terus ini saya mohon maaf saya nggak sengaja, ini sih nggak apa-apa. Tapi kalau saya ternyata di portofolio dia itu isinya plagiat semua, atau berapa persen lah itu plagiat, itu langsung di-cut, udah nggak ada ampun gitu. Jadi benar-benar strict, tapi tetap terima masukan gitu si Canva-nya. Kenapa saya lebih suka di Canva-nya itu. Terus juga kalau untuk pendapatan itu cepet tuh masuknya. Misalnya dia apa namanya, biasanya standarnya kalau misalnya untuk Canva itu kan dibayarnya dibayarnya itu setiap bulan ya. Setiap bulan misalnya itu dihitungnya hasil hasil penjualan dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Nah, itu akan ada muncul nilainya itu tanggal 10 bulan berikutnya. Nanti baru masuk ke kita itu kurang lebih tanggal 15 itu
itu masuk ke Payoneer atau PayPal. Jadi gini, kalau untuk proses pembayaran Canva itu dia nggak bisa otomatis transfer ke kita, ke rekening kita. Jadi harus ada lewat kayak rekening perantara. Rekening perantaranya bisa pakai PayPal atau bisa juga pakai Payoneer. Kebetulan saya pakai Payoneer. Nah, setelah masuk ke Payoneer, itu baru saya proses transfer ke rekening bank. Itu juga prosesnya sebentar. Jadi misalnya saya transfer itu pagi, kadang siang udah sampai gitu. Jadi benar-benar sangat mudah gitu prosesnya. Sebenarnya saya encourage banget teman-teman untuk menggunakan Canva ini. Kenapa? Karena jangan sampai fasilitas yang sudah disediakan gampang kayak gini nggak kita manfaatkan gitu. Tinggal kita kreatif aja, mau cari celahnya di mana gitu. Misalnya kita mau cari celahnya dengan masuk ke kontributor atau kreator bisa, tapi memang mesti sabar. Jadi mesti sabar nunggu hasil dari review si Canva. Kapan apakah di approve atau menunggu gitu. Atau bisa juga kalau kita nggak mau nunggu ya kita coba aja bikin yang tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Jadi lewat non recruitment bisa kita print, bisa jasa kayak jasa desain gitu, itu bisa gitu. Gitu sih Mbak Putri. Mungkin seperti itu Mbak. Mungkin ada yang kurang jelas atau mau ditanya atau mau nanya soal Canva Pro Team. Kalau misalnya untuk yang Canva Pro Team, misalnya mau di share linknya, misalnya mau di link mau diklik sendiri linknya. Sebentar ya. Ini linknya saya masukin di itu ya. Materinya download, bisa di-download, bisa. Materi yang untuk yang presentasi ini ya. Udah berupa download kok, bisa di-share kalau mau itu. Jadi jadi misalnya ada teman-teman mau daftar untuk Canva Pro, nanti ditunjuk aja satu orang untuk jadi ketua dan satu tugasnya sedikit beda. Jadi untuk yang kepala tim ini ketika diklik nanti disarankan yang punya kartu kredit karena itu akan link langsung debit kartu kreditnya. Nanti yang untuk pembayaran lah baru diatur belakangan gitu. Tinggal dibagi 5-nya itu atau dibagi 3-nya itu di belakangan gitu. Baik. Kalau untuk nanti misalnya yang download nanti mungkin nanti ada free trial ya 1 bulan. Jadi misalnya kita untuk yang paket langganan itu 12 bulan, berarti kita dapat 13 bulan gitu. Yang untuk yang Canva Pro. Materi yang enggak. Dengan Pak Ali ya. Kalau untuk untuk yang dapat uang nggak mesti berbayar sih Pak. Jadi bisa aja kita tanpa jadi Canva Pro bisa tetap misalnya buat desain itu misalnya mau yang ngeprint bisa, cuma mungkin elemennya jadi terbatas, nggak sebanyak Canva Pro.
Bisa kalau misalnya kita mau buatnya kayak gini misalnya. Untuk yang ini misalnya. Tetap bisa ini sih, tetap bisa apa namanya. Nah, ini maupun berbayar karena ini kalau masuknya Canva free itu pasti bakal kena. Nah, ini nggak akan kena biayanya yang 350.000 asalkan apa namanya? Asalkan sudah jadi langganan Canva gitu. Makanya saya bilang yang Canva free itu rugi karena ketika kita pakai elemen atau apa namanya desain yang berbayar itu otomatis nanti akan dikenakan tambahan gitu. Nah, kalau usernya udah Canva Pro itu nggak akan kena biaya printnya itu gitu Pak. Mungkin kalau misalnya apa namanya Bapak pakainya yang Pro ya langsung print itu nanti langsung masuk ke file, soft file nanti bisa langsung diterusin ke apa namanya misalnya ke printer atau misalnya ke apa percetakan itu nggak bayar lagi gitu. Assalamualaikum Mbak Nur. Iya Pak. Itu 95.000 per bulan ya berbayarnya ya? Apa bulanannya? Iya. Bulanan untuk jadi Canva Pro. Iya, Canva Pro. Canva Pro. Makanya Pak, kalau Canva Pro yang sendiri itu kan lebih mahal Pak ya, 350.000 per bulan. Kalau yang private ya Pak. Kalau Iya. yang tim itu Grup lebih murah bagi jatuhnya. 5. Bagi 5, tinggal dibagi 5. Jadi jatuhnya kan lebih murah tuh Pak. Gitu. Nanti kalau misalnya untuk yang Canva Pro yang tim, misalnya kan memang agak apa sih masih ada yang mesti diisi ya. Terus apa langkah-langkahnya mungkin agak bingung. Nanti mungkin saya misalnya itu izin bantu lewat WhatsApp aja Pak, karena apa namanya jelasin kan harus step per step gitu. Sebenarnya sih kalau tinggal diikutin aja apa namanya langkah-langkahnya sebenarnya mudah. Tapi kalau misalnya memang sulit nanti saya bantu untuk apa namanya dipandu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya, makanya saya bilang, iya Pak, ya makanya makanya saya bilang itu lebih murah karena itu bisa kayak dibagi 5 gitu, lebih murah kan ya. Jatuhnya. Nah kalau misalnya Ya sendiri, per grup ya Bu? Iya per grup betul Pak. Jadi nanti tinggal ditunjuk aja satu orang untuk apa istilahnya kayak bayarin dulu gitu. Nanti baru setelah ada usernya, nanti baru yang si ketuanya ini menginvite orang-orang timnya dengan ini alamat email biasanya. Nanti masuk ke itu. Nanti kita juga yang approve gitu Pak. Nah untuk desainnya, masing-masing keuntungannya kan Canva Pro Team ini masing-masing desainer itu tidak bisa melihat desain yang lain. Jadi misalnya si A, si B, si C, si D, sama si E gitu. Nah si A nggak bisa lihat desainnya si B nggak bisa ngeliat desainnya A gitu. Jadi punya folder sendiri. Jadi benar-benar kayak private, cuma dia bayarnya sharing gitu. Makanya saya mendingan pakai yang tim aja dibanding kita harus bayar sendiri gitu. Itu sih nggak terlalu apa namanya beda di tampilannya gitu. Izin Mbak Nur, udah dapat cuan berapa dari Canva? Lumayan sih Pak, lumayan. Jadi ini ya pendapatan saya itu sedikit deh, hampir sama dengan pendapatan saya waktu kerja gitu. Jadi sebenarnya kan lebih sedikit effort yang harus diperlukan gitu ya. Kalau di kantor kan kita bukannya ini ya, maksudnya kan Bapak Ibu kan semua masih pada kantor ya. Kalau di saya kan saya nggak mesti berangkat kantor, nggak mesti macet-macetan, mungkin dari sisi itunya ya. Terus jadi lebih menghemat apa namanya biaya dan menghemat waktu gitu. Karena kan saya nggak perlu keluar rumah gitu, mungkin itu. Cuma mungkin besarnya di ini kali ya, di internet. Tapi kalau misalnya pakai wifi sih harusnya nggak masalah. Worth it lah ya Bu. Kenapa Pak? Worth it lah ya. Iya worth it tapinya.
Maksudnya kalau misal dihitung-hitung kita langganan WiFi misalnya 300.000 sebulan, tapi kan kita dapat dari Canva lebih dari itu. Gitu. Kalau misalnya ibu-ibu sama bapak-bapak di rumah, misalnya sudah pernah buat Canva, bisa paling nggak sudah tahu caranya, itu bisa di-encourage anak-anaknya untuk buat desain juga. Jadi jadi sebenarnya kan anak-anak itu kalau misalnya kita ajarin untuk bikin buku bikin desain itu kan biasanya lebih fresh tuh ituannya cara pikirannya gitu kan, belum banyak yang dipikirin gitu. Ini saya share materinya. Kalau minat ikut gimana caranya, Mbak? Terus bayar berapa? Nah, untuk grup kemarin yang di link itu, untuk grup ini sebenarnya kan saya koordinatornya, bukan teman saya yang punya program gitu. Dia kerjasama sama Canva. Nah, itu kalau saya nggak salah lihat ya itu sekitar 150 atau 160 ribuan per orang. Jadi misalnya itu jadi lebih sedikit Pak dibanding yang berbayar awal itu lebih murah. Nanti misalnya mau, ini kebetulan teman saya yang yang koordinir ya. Nanti tinggal tentuin aja berapa orang, nanti tinggal jadi per grup gitu. Nanti dipandu. Itu jatuhnya lebih murah, sebenarnya lebih murah daripada yang di Canva kalau masuk dari awal gitu. Misalnya kalau masuk di linknya itu jatuhnya jadi lebih murah, cuma 1.500.000 itu kali 12 berarti 1.700-an. Boleh nomor handphone saya ya? Itu. Jadi ini nanti bisa buat tanya bisa. Gitu. Nanti setelah acara ini, kalau saran saya sih kumpulin pas 5 orang Bu, jadi irit banget itu jatuhnya. Nggak berasa kan bayarannya gitu. Kalau misalnya ya Pak? Ya betul Bu, kalau tim lebih murah Bu. Iya betul, begitu lebih murah. Makanya memang disarankan apalagi kalau misalnya timnya sama-sama sama-sama sekantor gitu, itu lebih enak sebenarnya. Daripada kalau yang di grup yang saya ikutin itu justru lebih itu. Oh, enggak Pak, yang untuk yang sekarang itu yang Canva Pro Team enggak kolaborasi Pak. Ini mungkin kalau yang kolaborasi bukan yang mohon maaf yang resmi ya Pak. Jadi kalau untuk yang ini yang keluaran ini kan, kalau yang Canva Team ini memang dari Canva. Maksudnya resmi dari Canva. Jadi bukan kolaborasi gitu. Memang sama-sama lewat invite. Dan desainnya enggak, jadi memang desainnya tetap sendiri-sendiri Pak. Nah, dan nggak bisa saling melihat gitu. Kalau untuk yang pro team yang resmi dari Canva ini, mungkin kalau yang sebelumnya itu yang kolaborasi itu kayaknya bukan deh Pak. Setahu saya sih nggak kayak gitu yang ini. Karena dia yang sebelumnya tuh memang banyak keluhan gitu. Jadi udah masuk ternyata dia ditutup sama Canva, terus udah nggak bisa dipakai lagi, desainnya hilang semua gitu. Memang kayak gitu sih Pak. Tapi kalau misalnya untuk yang tim yang tadi saya jelaskan itu memang resmi dari Canva, jadi yang hal-hal seperti ini sih harusnya nggak terjadi gitu. Loginnya tetap lewat invite, jadi nanti kalau misalnya di Canva-nya itu akan muncul kayak gini. Nih kayak gini. Jadi ada Red Sofa sama Giant Team. Nah ini ini tim yang rame-rame nih, tim saya yang rame-rame. Jadi nggak di satu desain di share rame-rame gitu, tetap beda-beda sendiri-sendiri gitu Pak. Ada lagi yang mau ditanya?
Bu, saya dapat sertifikat yang sudah 50 desain. Dapat certified dari Canva. Jadi saya belum berbayar nih, saya masih yang free. Itu saya harus masuk ke yang berbayar ya, untuk dapat cuannya nanti masuk ke jadi desain creator ya Bu ya. Iya, kalau misalnya Bapak mau daftar untuk kreator, nanti daftar di kreator, nanti linknya dilihat di ini Pak, di apa namanya, di search di sini Pak, di mana, di Canva, nanti yang untuk sign up jadi kreator, itu ada itu di sini nih. Dan nanti bisa ada cara untuk daftar, diklik aja cara misalnya. Nanti linknya bisa dilihat di sini. Jadi Bu, dari Canva langsung nyambung ke itu nggak Bu ya? Ke apa sih yang jadi aftermarket lagi, satu lagi Bu, aplikasi online yang berbayar, yang kita desain apapun dibayar sama mereka, Bu. Masuk ke situ nggak Ibu ya? Apa sih namanya, saya lupa. Kalau ini sih, kalau Canva itu kalau misalnya jualannya hanya di Canva sih Pak, nggak di tempat lain. Biasanya kalau misalnya untuk memperbanyak traffic, biasanya kita posting linknya aja. Misalnya jualan di Etsy, kita cuma posting linknya, jadi tetap nanti linknya akan masuk ke Canva gitu. Jadi nggak lewat, nggak sendiri gitu. Kalau yang resminya seperti itu, karena dari rulesnya si Canva itu harus menggunakan desainnya itu lewat aplikasi, nggak bisa di tempat lain gitu. Misalnya itu yang ini ya, ngedit untuk dijual. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya mau daftar jadi kreator, diklik aja nih signing up for Canva Creator, nanti baru diisi data-datanya gitu. Beda sama yang si kontributor tinggal masukin di sini aja, langsung otomatis, nggak nunggu jawaban. Ini juga submission guidelines-nya juga ada, jadi nanti mungkin bisa dibaca-baca. Di Canva itu sebenarnya detail banget Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang kita mau tahu seperti apa sih yang diinginkan Canva, ya tinggal dilihat aja di sini gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih bisa dibuka. Jadi gini, nanti kan makasih Bu Via untuk pertanyaannya. Untuk desain lama tetap bisa dibuka Pak, Bu. Jadi misalnya contoh seperti ini nih. Saya di sini untuk user saya itu, karena saya sudah di invite di grup ini, di grup Giant ini, saya tinggal buka aja. Memang caranya untuk desain kita sih tetap ada di ini ya, tetap ada di mana? Tetap ada di home usernya, jadi di home usernya. Tapi jadi kalau misalnya jadi kita kayak numpang desain gitu loh Bu. Jadi misalnya gini, kayak ini di Giant misalnya. Jadi caranya mindahin, setelah kita desain di sini, karena ini pakai Pro kan, setelah jadi nanti kita copas ke user kita, langsung buka dua window. Jadi misalnya kita buka yang grup rame-rame itu, tim Pro itu misalnya pakai Opera ya. Terus nanti yang untuk yang kita sendiri pakainya yang Chrome. Jadi kita copas gitu. Kayak gini misalnya contoh nih ya. Saya buka dulu. Termasuk jadi afiliasinya ya Bu ya? Ya, kayak afiliasinya. Jadi kayak kita numpang desain, di sini misalnya, terus nanti kita tinggal kirim ke sini. Saya contoh nih ya, ini kan hasil kerjanya teman-teman di Giant. Bentar.
Gini. Jadi misalnya kayak gini nih. Kita buka nih desain kita yang dari Canva Pro itu. Terus kita buka di sini. Di create design, masuknya ke infografik. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan kita udah bikin nih pakai apa menunya si Pro ya. Kita tinggal gini aja. A, C, coba ke sini. Kayak gini. Asetnya udah ada di sini semua, jadi kita tinggal di sini aja. Gitu. Jadi kayak kita numpang minjem tempat gitu loh buat ngedesain. Tapi desain kita ini nggak akan bisa dilihat sama yang lain, gitu. Nggak akan bisa dilihat. Jadi sebenarnya kayak memang nggak smooth kayak ini ya. Oh iya, monetisasinya seperti saya jelaskan sebelumnya nggak bisa langsung masuk ke rekening Pak Gunawan. Jadi lewat PayPal dulu atau Payoneer. Jadi kalau di Canva itu ada dua, PayPal sama Payoneer. Nanti kalau udah masuk ke PayPal sama Payoneer itu baru kita transfer ke rekening kita, BCA atau Bank Mandiri itu bisa. Gitu. Nah, oh iya, kalau misalnya berbayar sudah habis, apa perlu daftar ulang? Nggak perlu daftar ulang, Pak. Jadi Bu Fia, nggak perlu daftar ulang. Jadi kita hanya nanti kan otomatis akan dipotong untuk periode berikutnya gitu, otomatis nggak perlu daftar ulang lagi. Makanya perlunya tim itu satu ini apa namanya yang kita saling kenal, jadi supaya kalau giliran waktunya pembayaran gampang nih nagihnya. Saya ketua timnya, ini udah waktunya itu udah ulang tahun ini pembayaran gitu, nanti tinggal ditagih nih anggota timnya berapa transfer ke dia gitu, karena itu akan otomatis akan didebet di kartu kreditnya si ketuanya gitu. Sebenarnya sih mudah ya kalau untuk proses Canva itu, dan sangat transparan gitu. Kalau untuk kita misalnya mau tahu atau apa-apa ada yang kita kurang jelas atau apa, itu bisa nanya langsung, itu responnya biasanya cepat kalau Canva. Saya sukanya gitu. Mungkin kalau misalnya di tempat lain saya sih belum nemu yang responnya cepat gitu kayak gitu kalau dibanding yang lain ya. Karena kalau untuk jual desain nggak cuma bisa desain jual di Canva, bisa juga di mana, bisa juga di kayak Gumroad atau Etsy itu bisa. Cuma ya memang itu balik lagi safety-nya tuh nggak enak ya. Free pick ya. Nah itu free pick juga bisa juga untuk jual desain. Itu juga banyak kasus di di free pick itu yang di plagiat itu tuh banyak juga. Jadi memang kalau soal desain memang kan kita rada susah ya itu tahu dia ber plagiat atau enggak gitu, karena kan bedanya tipis banget gitu. Jadi mungkin bisa ada alternatif lainnya sih, memang banyak ya untuk jual desain. Tapi sejauh ini yang menurut saya paling user friendly ya si Canva ini. Yang paling mudah. Jadi anak kecil pun juga bisa bikin desain di Canva. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin. Bu Dur, saya lagi invite di Canva Pro Acceleration Program. Ibu seperti ini juga ya, masuk dari sini ya Bu ya? Kenapa Pak? Saya lagi masuk di Canva afiliasi. Saya lagi daftar. Oh, mau daftar untuk jadi kreator ya Pak? Iya. Iya Pak. Saya juga masuknya lewat situ juga Pak. Gitu ya. Jadi mungkin nanti agak sabar aja ya Pak nunggunya. Approval mungkin agak lama. Gitu. Ya soalnya karena ini ya, karena banyak orang yang mau daftar, jadi mungkin dia proses untuk apply-nya tuh memang agak lama gitu, approval-nya tuh agak lama. Jadi mungkin agak sabar aja.
untuk nunggu itunya hasilnya dia. Tapi kalau misalnya si Canva, kalau misalnya ternyata kita di reject sih nggak ada informasi sih Pak. Misalnya kita nggak berhasil masuk itu nggak ada notifikasi emailnya. Jadi notifikasi email hanya kalau misalnya kita di approve. Gitu. Misalnya dalam jangka waktu misalnya 3 bulan Bapak apply ternyata belum ada email, mungkin bisa di apply ulang gitu. Karena Iya, biasanya dia 3 sejauh bulan. aja lama ya. Iya, lama Pak. Lama. Lama karena dia memang banyak tuh yang masuk buat apply. Jadi sebenarnya sambil nunggu itu kita buat aja desain lagi gitu. Buat beberapa desain, jadi nanti buat siap-siap nanti 3 bulan lagi kita apply lagi kalau misalnya memang ternyata nggak lolos gitu. Oke. Ada lagi? Nanti di apa namanya kalau misalnya sudah ada user Canva-nya nanti coba-coba aja bikin desain sendiri sambil misalnya perlu apa namanya inspirasi gitu bisa coba dilihat di ini apa namanya di Pinterest atau di itunya sendiri di Canva-nya sendiri itu bisa dilihat gitu juga. Dan emang perlu diasah sih misalnya mau bikin desain itu harus sering-sering bikin gitu lama-lama kita udah tahu nih apa namanya yang bagus tuh kayak gimana gitu punya punya apa selera sendiri gitu kayak sendiri yang bisa kita pakai buat jual gitu. Apa sepertinya udah jelas ya karena nggak ada pertanyaan lagi nih. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya, oh ya, di Canva itu kita bisa saling follow juga. Jadi misalnya kayak di Twitter lah, misalnya uh, antara ini apa namanya, antara teman-teman mas ada yang mau saling follow itu juga bisa. Itu bisa nanti yang muncul di depan itu biasanya itunya apa, yang kita follow duluan, yang nongol di apa, di apa, uh, desain yang library itu biasanya muncul duluan. Oh iya sama ini kalau misalnya kita mau bikin desainnya itu pakai foto kita sendiri, misalnya itu bisa kita upload dulu fotonya di sini nih. Jadi misalnya mau perlu foto, misalnya mau masukin desain kita misalnya kayak foto ulang tahun apa yang tadi tuh, yang ulang tahun misalnya gini, mau diganti apa namanya, mau diganti foto anak kita misalnya, itu nanti masuknya di sini, diupload dulu di sini image-nya di file nanti masukin ke sini diupload nanti baru dimasukin ke sini gitu. Jadi benar-benar user friendly banget kan Pak, nggak sulit gitu. Kalau sedangkan untuk yang desain apa yang bisa kita bikin, saya review sedikit ya. Di sini yang bisa dibuat di Canva tuh banyak banget. Bisa dilihat di sini. YouTube thumbnail misalnya punya apa namanya, punya channel YouTube juga bisa nih bikin YouTube thumbnail di sini. Mau pakai yang template bisa, yang apa namanya, yang bukan yang bikin sendiri juga bisa. Kebetulan saya berapa bulan yang lalu itu bikin beberapa minggu yang lalu bikin untuk template-nya si YouTube ya.
Mohon maaf ya, ini sinyalnya agak kurang bagus, jadi putus-putus terus. Baik, izin masuk ya Ibu. Ya, boleh, silakan. Baik, apakah dari Bapak dan Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya? Ke WA aja. Oh, boleh Pak, silakan. Ya, kalau saya mau tanya, saya langsung WA aja. Berarti sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, Bapak dan Ibu semua? Oke, sebelum kami tutup acaranya, mungkin ada sedikit sambutan dari Ibu Salbia. Kepada Ibu Salbia, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Sebenarnya yang saya hormati ini Mbak Fani ya. Mbak Fani di sini juga hadir beberapa kepala kantor ya, ada Pak Ali, ada Pak siapa lagi tadi, ada Bu Yanti kalau nggak salah ya semuanya, dan juga para administrator yang lain, pengawas dan juga seluruh staf yang ada di Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya juga tadi sudah diarahkan oleh Pak Kanwil untuk bisa menutup ya, meng-closing statement dari acara ini yang semestinya Pak Kanwil hadir, tapi beliau ada tamu ya. Pertama saya ucapkan terima kasih nih Mbak Fani atas ilmunya ya, share ilmunya untuk kita semua terkait dengan Canva. Dan saya harapkan di sini juga ilmu ini bisa kita terapkan di dalam tugas kita sehari-hari, khususnya untuk membuat suatu bahan presentasi ya. Jadi tampilannya lebih cantik lagi, lebih baik lagi, sehingga para peserta untuk paparan nggak bosan gitu ngelihat tampilan-tampilan paparan kita. Dan yang kedua tadi yang kalau saya bisa ambil kesimpulan adalah manfaatnya. Manfaatnya tadi ada karena memang judulnya aja tetap produktif dan menghasilkan cuan dengan Canva. Nah, cuannya ini pasti kan bisa teman-teman mungkin lebih menarik ke cuannya juga ya. Nah, di sini bisa kita ambil juga ya, tapi artinya bisa kita menjadikan tambahan buat kita dengan tidak meninggalkan pekerjaan kita sebetulnya sehari-hari ya dilakukan. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi mungkin kami informasikan bahwa di Kanwil ini memang ada satu kegiatan yaitu Kampiun ya, Kamis Pintar untuk Negeri ya. Ini alhamdulillah bisa diisi atau oleh orang yang di luar dari Kanwil ya, Mbak Vina ini. Dan saya juga berharap dari teman-teman KPKNL kalau memang punya ilmu yang bisa di-sharing buat kita semua, monggo silakan. Karena tahun lalu kalau nggak salah ada dari Jakarta 2 ya, Pak Hasbi ya waktu itu yang sekarang sudah di Pemantak Siantar ya. Di mana? Sudah menjadi kepala kantor di Duma ya, itu sudah sharing tentang pengalamannya. Dan saya juga harapkan nih Pak Ali juga banyak ilmunya nih. Sekali-sekali bisa ngisi nih Pak Kampiun kita ya Pak, atau Bapak dan Ibu lainnya nih yang bisa men-share ilmu ke semuanya. Nah, seperti hari ini kita juga bisa nih tambahan ilmu terkait Canva. Malah di situ ada benefitnya, untungnya kalau kita bisa atau ahli di dalam Canva. Ya, mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mbak Fani. Semoga ilmunya bermanfaat ya dan juga berkah buat Mbak Fani karena ilmunya sudah di-share kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto-foto. Fani. Terima kasih. Di foto dulu gimana, Mbak? Ya, Pak Ali, ilmu perkopian Pak Ali. Oh iya, ilmu perkopian. Ada ilmu apa lagi di sini? Ada juga ini Pak Adi juga nanti mau ngasih share nih tentang ilmu IT-nya ya. Wah, itu luar biasa. Luar biasa itu. Oke, jadi foto mana hostnya? Oke, sebelum ditutup, boleh Bapak Ibu on cam dulu ya, kita dokumentasikan. Oke. Untuk slide pertama, saya mulai ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah on cam.
Terima kasih semuanya. Izin pamit Pak Ali, Pak Bu Yati. Terima kasih Siapa lagi semuanya. tadi saya lihat ya semuanya. Selamat sehat selalu. Sehat selalu juga. Sehat selalu semua. Salam sehat semuanya. Izin live. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih. Fani, terima kasih ya. Ya, Pak sama-sama. Amin ini gayanya sama Ntar terus. aku WA ya. Saya